warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dwi Ayu Dardisti. Di sini saya akan membacakan teks yang berjudul Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dan dunia nyata dan khayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan." Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kamu tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisir pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagai cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari kelas 9. Saya akan membacakan kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari mulai nyata dan khayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu?
ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa dan karena di tengah padatnya kota juga diri berada. Kau tahu, itu adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta Samad, proklamator berkata, aku rela berbicara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa saja jika kota tanpa buku, pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kapal datang dari sumber lain, dari orang, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang bagi pengunjung sebelum itu. Irama harganya berbeda beda. Bangun pagi bertebaran di muka bumi untuk pegawai berdua untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan kembali lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan, di dalamnya buku-buku beret dalam rangka tak terjadi. Tiada taman melainkan membuka halaman, demi halaman dan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berkumpul. Dan dikunjungi dan baca buku-buku di sana terunggah tanpa nyala. Bagaimana dengan kotanya? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit di desa terpencil, di sisi atau di kaki gunung adalah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumah. Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangannya, wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagai cerita di sana. Berikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, kau akan menjadi orang yang baru menghadirinya. Kau bisa memulai bersyukur di dalam sekolahnya. Ajak teman-temanmu memulai dampak baru. Jangan biarkan waktu terlalu tanpa itu. Siapapun berjalan, bersahabatlah dengan dia akan menjadi teman yang sepanjang hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhana Nasrullah. Saya akan membacakan kata toko buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa jika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau berkunjungi dan yang belum informasi di cerita dari masa lalu, masa kini dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam penggamuan saat berada di antara buku. Tidaklah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu sekolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa dan berkenalan di tengah padatnya kota juga di raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia,
kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, aku rela dipenjara alasan bersama buku, karena dengan buku aku bebas memulai buku. Manusia terbatas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan perkembangan pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika otak tanpa buku? Pantaskah dia disebut di kota itu? Mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita tentang dari cerita nenek moyang. Bagi dongeng-dongeng sebelum tidur, irama warganya pun tiada bebas. Bangun pagi, bertebaran membuka bumi untuk berbagai keperluan untuk kembali pulang siang atau sore hari. Setelah itu mereka berangkat itu dan melalui kaki hari berikutnya. Sama serupa di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berjarak dalam rak yang tak terjemah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumbukan buku di situ sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terampok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di sana pada yang atau kau sampai di desa terpencil di sisi pasir, sisir, atau kaki gunung. Adakah perpustakaan teman bacaan atau toko buku tempat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah kemudian anak-anak dan warga menjadi pusat perkembangannya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pandangan? Tahukah kau menjadi orang yang menghidupinya? Kau bisa menghidupinya dan mengajak teman-teman membaca dari berbagai cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maka kau menjadi orang yang mulai menghadirinya. Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-teman memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirinya bersama dengan buku, dia akan menjadi teman sejatimu sepanjang waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Marcelia Putri dari kelas 9. Saya akan membacakan cerita Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke kota buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidaklah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekeliling dirimu ada berbagai kawan dari dunia itu khayalan. Tempat yang pernah kau kunjungi dan belum informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidaklah kau merasa menjadi raja dan ratu. Ruang dan waktu seolah menjadi tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekar negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah hatinya kota juga di rimba raya.
buku adalah sejarah yang berisi pengetahuan dan wawasan. Muhammad Hatta yang sangat provokatif berkata, aku rela belajar asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pada saat itu disebut kota. Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita itu dari senang. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bukit, dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tidak beda. Bangun pagi berkefaran dibuka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat ke kota dan memulai lagi harinya berikutnya, semua serentak. Di kota ini mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam yang terceramah. Ia ada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman yang suka-suka. Mungkin juga ada tumpukan buku sudah serta yang sepi dan berdebu. Jalan menjadi cara membaca buku secara terlewat tanpa nyawa. Bagaimana dengan kamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah atau di garis sempit, di desa terpenuhi pesisir atau di garis gunung. Adakah perpustakaan taman bencana atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dewasa, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Mau kamu menjadi yang memberikannya, atau bisa mengunjungi dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana? Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, mau kamu menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah situs secara semamu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan aku berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu bersatulah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan nama saya Rifani Ramadhani. Saya akan membacakan kota taman buku. Warnakah kau ke toko buku, perpustakaan atau taman bacaan? Tidak, kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya. Di sekelilingmu ada berbagai toko dari dunia nyata dan hayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan mengambil informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua terpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seorang menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu buku adalah sejarah dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku manusia bebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun berbeda. Bangun pagi bertebaran di muka bumi untuk berbagi keperluan untuk kembali pulang siang atau sore harinya.
Setelah itu mereka berangkat tidur dan mulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dikatakan. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Apakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempatmu itu menjadi wadah pertumbuhan anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagai cerita di sana. Ketika tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah suku di teras rumahnya. Mau ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatan dengan buku. Biarkan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan teks kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan kalian. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggaman. Saat berhenti antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa melintasi serta negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa berjalan ke dalam samudera lain dan bisa mencari aneka satwa dan berkelana di tengah kota juga dirimu. Kau tahu buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan perkembangan pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu ini kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Informasi dan cerita datang dari cerita yang dongeng buku. Irama warganya pun dia berbeda. Namun bagi perkembangan dibuka pintu keluar. Itu kembali pulang siang atau sore hari. Setelah itu mereka berangkat tidur dan mulai lagi hari. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Kota lainnya berderet dalam agen catatan lari membuka halaman dari halaman sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan tertutup. Jangan dikunjungi, jangan dibaca. Di sana terbentuk tanpa nyawa. Bagaimana peran kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah atau di
Jika suku di desa terpencil di sisi pesisir atau di kaki bumi atau perpustakaan taman baca atau tokoh dulu dapat dihubungi jika ada anggapan tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan atau hanya menjadi pajangan maka kaum menjadi orang yang menghidupkannya. Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maka kau menjadi orang yang nilainya bagi menghadirkannya. Kau bisa memulai dari sebuah daerah semuanya saja kegembiraannya memulai boleh jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu berkata dengan buku, dia akan menjadi teman setiamu sepanjang hidup.